Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Energi Sukses Bisnis malam hari ini kami akan mengusung tema Winning Line, Fashion Batik Tradisional Desain Kekinian. Kami nanti akan berbincang langsung dan kami upayakan untuk dapat tersambung melalui aplikasi Zoom bersama narasumber kami. Tetapi di studio seperti biasa telah hadir Coach Margety Herwin yang nanti akan juga memberikan penjelasan, karena selalu tamu-tamu ataupun narasumber yang kami hadirkan, kami ajak berbincang merupakan mereka-mereka ini yang dibina, tepatnya begitu Coach ya bahasanya ya? Iya. Atau didampingi lah selama ini. Tapi saya sapa dulu nih Coach Getty, selamat malam, minal aidin, wal faizin, maaf lahir dan batin Coach. Maaf lahir batin Bang Rudi. Iya, jadi Mohon maaf lahir batin para pendengar X-Bis yang setia. Iya, jadi di Jakarta aja nih Coach ya? Iya, kita biasanya nyari kampung halaman orang. Tapi kali ini kita di Jakarta aja. Oke, ini menarik Coach ya, Jogja. Ya. Bicara Jogja itu tidak bisa lepas dari produk-produk budaya mereka yang melekat saat ini dan bahkan terus berkembang secara inovasi yang ada. Winning Line, fashion batik tradisional desain kekinian. Nanti kita akan langsung berbincang dengan fashion designer dan juga pemilik usaha Winning Line ya. Winning Line di Yogyakarta dengan Wening Angga. Ya. Ya, kami masih mencoba. Jadi Ya, Coach, belum nyambung ini. Kita Ya. nanti mudah-mudahan bisa tersambung. Tapi sebelum kita tersambung dengan Mbak Wening ini, Ya. gimana sih awal pertemuan Coach Getty dengan Winning Line ini sehingga menjadi bagian pendampingan dalam program? Ya, Sampai jadi dengan saat ini nih Coach. Bu Wening ini adalah fashion designer, ya khususnya batik yang saat ini berdomisili di Jogja. Ya. Ya, tetapi Bu Wening ini aslinya adalah orang Cirebon. Oh, oke. Jadi bapak ibu dan juga orang tuanya ya adalah pengrajin batik, ya khususnya batik tradisional tulis itu dari hanya kain gitu ya, Bang Rudi. Jadi batik ini kan sangat banyak ragamnya, dan orang tua dari Bu Wening dan suaminya ini adalah pengrajin batik di Cirebon yang memproduksi batik, hanya batik kain tadinya gitu ya. Nah, Bu Wening ini karena dia belajar fashion, dia mengembangkan batik dalam bentuk fashion sehingga dibuat baju, dibuat mungkin kerudung atau busana dalam bentuk baju dengan desain kekinian. Kira-kira gitu, Bang Rudi. Ya, apa potensi pertama yang Coach Getty lihat dari Winning Line ketika mulai mendampingi nih Coach? Iya, jadi Winning Line ini ya membuat desain batik dengan bentuk dan model kekinian, tetapi tetap mengusung yang namanya budaya dan culture batik itu sendiri. Oke. Karena banyak orang itu saat ini memakai batik, tapi itu sebenarnya bukan batik secara alamiah, tetapi batik yang dibuat sebagai corak di baju. Jadi ini batik cetak. Jadi kalau dari desainer-desainer batik ini, kalau yang dicetak itu namanya baju bermotif batik Coach. Itu bukan batik. Nah, makanya generasi penerus dari pengrajin batik ini perlu dengar nih ya ide inspirasi dari Bu Wening, bagaimana Bu Wening ini berhasil untuk membuat fashion dari batik ini ya, bahkan sudah fashion show di mana-mana Ya. Bang Rudi, di luar negeri pun sudah fashion show Winning Line ini, dan sudah punya banyak fanatiknya atau klien-klien loyalnya yang setiap tahun terus tumbuh. Ya, kita sudah tersambung nih Coach dengan Mbak Wening langsung melalui aplikasi Zoom. Selamat malam, apa kabar Mbak Wening? Minal aidin, maaf lahir batin. Maaf lahir batin, selamat malam semua. Malam Bu Wening. Suara kami terdengar Iya, jelas Mbak Coach. Wening ya di sana ya. Iya, jelas Coach. Iya. Baik. Tadi di awal Coach Getty sudah menceritakan awal pertemuannya, kemudian pendampingnya dan apa yang dilihat sebagai potensi. Tapi dari Mbak Wening sendiri selaku pemilik usaha dari Winning Line ini, apa sih yang menginspirasi Mbak Wening untuk memilih batik sebagai identitas utama dalam brand ini? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini Mas Rudi ya, Ya, Mas ya. Rudi, Mas Getty ya. Ya. Salam kenal ya.
Sebelumnya memang dari awal berdirinya Warnings Line ini sebenarnya sebelum ada Warnings Line ini memang kami itu usaha di batik terlebih dahulu. Jadi memang ada Warning Batik namanya. Kami mendirikan Batik Kuning itu di 2005 tahun 2005. Jadi memang konsep awalnya kita tuh pengen mengangkat apa ya, keindahan batik tradisional itu dengan pendekatan modern gitu, dengan gaya hidup yang urban masa kini. Lalu terbentuklah Warnings Line itu di 2010. Jadi 5 tahun berjalan dulu di usaha kain batik gitu ya. Lalu kemudian ada brand Warnings Line untuk lini fashion gitu. Oke. Dan nanti pendengar Pro 3 ataupun pemirsa RRI ini juga dapat menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat. Ada Mbak Wening, kemudian ada Coach Getty di sini. Silakan kami nantikan di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712, dan juga dapat melalui live TikTok kami nih Coach Getty. Kita lagi live. Jadi di kolom Ini komentar live juga ya? Ini juga live. di RRI Di program RRI Pro 3 ini. Bu Wening. Ya, jadi silakan dapat berpartisipasi. Kita ngobrol bareng-bareng ini. Kesempatan dengan orang-orang hebat malam hari ini. Iya. Syukur. Baik. Tadi sudah di awal ya dijelaskan Ya. Mbak Wening ya. Kemudian apa tantangan terbesar yang awal dihadapi oleh Warnings Line ini ketika membangun usaha ini, Mbak? Ya, kalau untuk awal sih sebenarnya kita bicara Warnings Line saja ya, kayaknya lebih kita persempit gitu ya. Ya. Kalau untuk Warnings Line sendiri, waktu itu memang kami masih mencari DNA brand sebenarnya, karena sebenarnya banyak usaha-usaha batik lainnya ya, tentu saja nggak hanya batik kuning gitu, tapi banyak brand-brand lain juga yang mereka punya lini brand fashion gitu. Lalu bagaimana mencari DNA brand ini agar satu sustain, mencari DNA dulu, mencari DNA brand yang lebih yang cocok sesuai perusahaan kita gitu ya. Kemudian bagaimana menjaga gitu konsisten untuk DNA brand itu lebih konsisten gitu, continue gitu. Kadang-kadang brand itu memang PR-nya para UKM ini adalah tidak selalu konsisten gitu. Misalkan mereka awalnya ya gitu desainer, apalagi desainer gitu, terlalu banyak inspirasi, terlalu banyak konsep gitu. Akhirnya konsistensi ini tuh misalkan dengan detail tertentu, dengan style tertentu gitu, mereka akan berubah gitu dengan konsep inspirasi yang berbeda misalkan di 6 bulan berikutnya gitu. Padahal sebenarnya DNA brand itu harusnya tetap konsisten kita lakukan dari awal sampai ibaratnya berakhirnya gitu ya. Jadi konsisten dilakukan, hanya inspirasinya yang berbeda itu diperbolehkan gitu. Tapi DNA brand harus tetap melekat. Nah ini sebenarnya yang jadi terutama untuk brand-brand baru gitu ya, terutama brand fashion gitu ya, mengusung wastra ataupun yang bukan wastra gitu. Konsistensi itu kan berarti tidak terlepas dari proses kreatif yang terus berlangsung ini Mbak Wening ya. Nah ini bisa diceritakan nggak seperti apa sih proses kreatif yang selalu dilakukan untuk terus bisa konsisten tadi, bahkan menemukan hal-hal yang baru yang memiliki value untuk usaha ini. Bagaimana nih Mbak? Ya, jadi proses kreatif itu, jadi pertama kita harus tahu dulu nih visi dari perusahaan kita itu apa dulu ya. Contohnya kalau dari Warnings Line sendiri kita mengusung batik tradisional ya, dengan tetap menggunakan gaya yang lebih modern gitu ya, dengan sentuhan modernitas gitu. Nah berarti itu kita harus pegang dulu nih, berarti kita harus memakai wastra gitu. Nah apakah boleh selanjutnya kita tidak memakai wastra? Yaitu hanya komponen penunjang saja itu diperbolehkan, tetapi dasar utama itu adalah kita tahu dulu bahwa visi kita utama adalah mengangkat wastra gitu ya, budaya Indonesia. Jadi satu tuh kita pegang dulu gitu ya, kita pegang untuk konsep kuatnya lah gitu. Kemudian yang kedua proses kreatifnya adalah kita push di R&D ya, research and development gitu, product development juga, bagaimana market saat ini sedang di titik yang mana gitu ya, pasarnya itu seperti apa gitu. Kita cari nih market ibaratnya yang sesuai dengan produk kita, atau yang produk kita menyesuaikan market. Nah ini harus jadi PR juga. Apakah produk kita yang menyesuaikan market atau market yang menyesuaikan produk kita gitu. Ini harus note juga, di setiap brand kan pasti berbeda kebijakannya gitu ya. Jadi
dari awal memang kita sudah punya visi itu ya, termasuk kita juga kolaborasi dengan para perajin gitu ya, mengembangkan wastra itu sendiri, kemudian didukung oleh tim internal kita gitu, Oke. research and development, kemudian strategi penjualan, digital marketing. Wow. Nah itu proses berlanjut sampai di akhir Ya, ya. push penjualan gitu. Nah, coach tadi yang Ya. diceritakan oleh Mbak Wening ya, ternyata kompleks ya apa yang harus dilakukan tadi itu. Saya Ya. nggak kebayang untuk ditekankan beberapa kali sama Mbak Wening konsisten. Ini gimana terus proses ini agar bisa berjalan. Tantangan itu kan tentunya dihadapi oleh pelaku yang lain ini, coach. Yes. Nah, gimana menyiapkan hal itu atau menghadapi atau fase itu untuk kita tetap bisa bertahan ini, coach? Ya, jadi pembelajaran terhadap UKM khususnya di fashion batik ini udah dilakukan oleh pemerintah mungkin berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Artinya pengrajin batik itu jangan cuma jual kain batik, tetapi mereka harus mengerti yang namanya industri batik, industri fashion yang dipadukan, industri kreatif gitu ya. Ya. Sehingga mereka bisa membuat sebuah produk yang berbeda, bukan produk umum aja yang bisa ditemui di pasar secara luas gitu ya. Karena biasanya batik ini yang sukses dan yang tumbuh mereka sangat custom. Tadi kata Bu Wening, riset terhadap wastranya juga harus dipadukan dengan ide kreatif dan fashion yang kita mau jual. Dan juga pelanggan kita juga kita harus tahu dia sukanya corak seperti apa, wastra seperti apa, dan itu ada artinya sebenarnya. Oh, oke. Jadi kalau orang modelnya begini tuh cocok pakai wastra seperti ini. Itu pengrajin batik yang memang mengerti itu menjadi satu hal yang bisa dijelaskan, bisa menjadi value, dan itu yang dinamakan tadi identitasnya, DNA-nya kuat. Knowledge ya, coach. Iya. Ah. Dan kalau semakin kita mengetahui batik, wah, semakin kita merasa bahwa batik itu benar-benar kebanggaan Indonesia karena banyak unsur budayanya, ada unsur adat istiadat yang memang dicerminkan Iya, dari iya. coraknya gitu ya. Dan orang pakai batik itu perilakunya harus seperti apa gitu iya. ya. Itu semuanya tercermin dari busana yang kita pakai. Jadi kalau dulu itu batik itu ada kelasnya gitu. Tapi nggak gampang loh, coach, bisa sampai Memang. ke sana itu ya. Memang, dan saat ini fashion designer kita sangat banyak, dan juga saya sangat senang di Jogja itu anak-anak mudanya banyak mau belajar tentang batik. Bahkan bukan cuman sekedar dia dapat pengalaman dari keluarganya, tapi mereka sekolah fashion designer untuk batik. Ada beberapa yang saya dampingi di Jogja yang seperti itu. Iya, Dan ini juga harus menjadi contoh inspirasi buat selain batik, kayak misalnya ada tenun, Iya. ada kalau di Sumatera itu banyak sekali tenun-tenun asli daerah yang mungkin mereka harus benar-benar membuat generasi mudanya mau meneruskan. Kalau tidak mau meneruskan, wah ini hilang. Bahkan itu kebanggaan Indonesia, tidak ada duanya gitu. Dan tidak ada yang bersaing soal corak dari Iya, baju ya, yang kalau saya bilang itu hasil karya gitu dalam bentuk baju. Jadi wastra ini udah turun temurun dari zaman nenek moyang Ya, kita. artinya tidak hanya sekedar membuat produk fashion, tetapi DNA-nya harus tahu, Iya. konsepnya, filosofinya harus tahu, dan itu Iya. akan membawa dalam hal pengenalan sebuah nilai yang bisa ditawarkan ke publik gitu ya. Baik. Yes. Nah, untuk sampai dengan saat ini Mbak Wening, target pasarnya siapa ini, Mbak? Kalau untuk target pasar Weningsh Line sendiri itu memang di range di usia 30 sampai 60 gitu ya, 30 sampai 60 tahun. Biasanya wanita-wanita aktif gitu ya, wanita wanita kerja gitu. Aktif itu tidak hanya yang bekerja sebenarnya, tetapi traveling itu juga oke gitu ya, wanita yang ikut sosial di komunitas sosial gitu. Ya, Itu sih biasanya segmennya. ini saya sambil lihat-lihat Google ini Mbak produknya. Memang cakep-cakep banget ini, coach ya. Jadi memang ya inilah bukti bahwa fashion designer kemudian bisa membaca tren ke depan. Artinya dengan penguatan segmentasi pasar, tidak hanya bermain di corak, tetapi bagaimana produk ini digunakan seseorang itu bisa memberikan nilai lebih tadi. Nah, Mbak Wening, dari sekian banyak yang terus berinovasi ataupun terus menjaga konsistensi tadi, gimana Weningsh Line ini tetap bisa menjaga kualitas dari setiap produknya, terutama ketika permintaan itu akan mengalami peningkatan? Ya, jadi memang jujur kalau untuk produksi itu
itu sudah wajib ain bahasanya kalau di kami ya. Kualitas itu harus premium lah ibaratnya. Jadi Wow. meskipun kita juga menyediakan untuk corporate order gitu. Jadi Ya, kayak seragaman kantor gitu. Jadi memang quality itu nomor satu. Even though itu seragaman atau itu mau dia private order apalagi gitu ya. Jadi quality control itu kita ada beberapa orang yang khusus dan itu dilakukan 3 sampai 4 kali diproduksi gitu. Jadi benar-benar dijaga. Apalagi kalau memang barang itu untuk sampling untuk ekspor gitu ya ke luar negeri. Jadi memang kesalahan sedikit saja itu harus dikembalikan lagi ke produksi gitu. Itu tahapannya memang harus seperti itu kalau di kami diproduksi gitu ya di Warning Line. Jadi memang apalagi konsumen yang memang itu untuk sampling gitu ya, dan kalau di luar negeri itu kan masih ekspor kan kita masih belum banyak. Jadi kayak sampling, kemudian nanti dia akan order per sampling gitu, dia masih order sekitar spodi gitu ya per item gitu. Jadi dan kalau misalkan yang kayak corporate yang seragam banyak, apalagi itu kadang-kadang kita memang Mbak, kami nggak perlu yang rapi, nggak perlu yang tapi harganya murah. Ada juga yang seperti itu gitu ya di perusahaan gitu. Satu yang kami jaga adalah sustainability juga. Jadi lebih ke tidak hanya murah gitu, tapi juga pemberdayaan dari SDM itu juga kayak penghasilan gaji juga tidak boleh rendah. Itu harus kita jaga juga gitu. Jadi kesinambungan dari quality control itu ada, kita harus punya tahapan itu. Jangan sampai harga murah tapi ini terlewati gitu. Itu kita itu nggak banget lah di Warning Line gitu. Jadi emang kualitas itu nomor satu kalau di kami. Oke, gitu. baik. Mbak Wani, Coach Katie, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Coach, nanti tolong jelaskan juga ini dari sisi masalah menjaga kualitas tadi, kemudian hal-hal penting lain yang mungkin harus dilakukan atau yang bisa disarankan bagi pelaku usaha fashion, terutama bagaimana bisa membaca tren pasar itu seperti lakukan Warning Line ini. Oke, dan pendengar, nanti kami undang Anda di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375 dan 386 6712. UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Memori kolektif bangsa. Muhammad Nasir adalah Menteri Penerangan pertama di Indonesia di Kabinet Perdana Menteri Syahrir. Berikut penjelasan Putri Muhammad Nasir, Aisyah Natsir Rahim. Satu ciri Bapak sebagai Menteri Penerangan itu adalah membuat berita, mencetak. Sampai di rumah itu ada mesin cetak Gestetner itu. Ada gang kecil, di situ kerja, keponakan suruh kerja. Jadi menyiarkan segala berita-berita. Setelah PRRI itu rencananya kan mau diamnestikan, ternyata ditahan. Pertama ditahan di Cipayung, terus dibawa ke Batu Malang. Di Batu Malang selama setahun tuh sampai bisa Bapak bikin fikut dakwah. Ya. Terus sudah itu dibawa ke Jakarta, masuk RTM di Budi Tomo. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan dialog Exbis Warning Line Fashion Batik Tradisional Desain Kekinian. Masih bersama dengan narasumber kami, Wening Angga, fashion designer dan pemilik usaha Warning Line di Yogyakarta. Dan tentu Coach Marketi Herwin juga masih bersama kita di malam hari ini. Baik, saya sebelum ke Mbak Wening lagi nih, ingin penasaran juga kepada Coach Katie nih Coach ya, dengan beberapa apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Wening tadi. Jadi gimana Coach kita, apakah kerap kali ketidakkonsistenan dalam menjaga kualitas produk itu menjadi hal yang kerap ditemui di lapangan? Kemudian bagaimana atau apa yang bisa Coach Katie sarankan bagi pelaku usaha sejenis seperti ini untuk tetap relevan dengan
tren pasar yang ada saat ini atau bahkan membaca tren ke depan? Gimana nih, Coach? Ya, jadi saya dampingi bukan cuma satu pengusaha batik. Di Jogja ada beberapa, sebelumnya juga saya dampingi dari daerah lain gitu ya, dari Pekalongan ya, terus pernah dari Sawalunto gitu ya, yang namanya juga busana tradisional dari kain tenun gitu ya, dan juga ada batiknya. Nah, hal yang paling sangat menjadi tantangan bagi pengrajin tradisional, khususnya batik, itu adalah mindset. Karena batik ini jangan sampai dia masuk ke pasar yang red ocean. Artinya red ocean itu banting-bantingan harga, jual dengan harga murah, terus akhirnya dia kenapa bisa berganti corak atau berganti, karena dia ngeliatin, oh yang ini laku dia bikin yang ini, oh yang ini laku dia bikin yang ini. Nah, itu namanya dia dagang batik. Dengan dia dagang batik, semakin terpuruk dia dan semakin dia bingung. Ini sebenarnya siapa sih customer segmen saya? Apa sih yang disuka sama pelanggan saya? Karena dia cuma cari cuan, dia cuma cari bagaimana produknya laku, dia jual semurah mungkin, impactnya bagaimana. Tadi yang benar-benar dijaga sama Bu Wening bahwa karyawannya digaji dengan gaji yang cukup, gaji yang di atas standar, bahkan juga mensejahterakan mereka, itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ownernya sendiri kekurangan dari profit yang didapat gitu, sehingga masuk ke area sana. Nah, begitu kita masuk ke area sana bisnis kita, pelanggan itu yang ngatur kita. Pelanggan itu yang minta dengan harga semakin murah bisa, dan dijadikan sebagai alasan untuk menjatuhkan pesaing-pesaing batik yang lain. Tapi yang saya lakukan pada saat pendampingan coaching pada pebisnis ini, saya minta mereka itu menentukan yang namanya identitas yang kuat. Mereka bisa menjelaskan corak yang mereka jual dan harganya, ya harga yang mereka bisa hitung, berapa profit yang mereka bisa dapat, sehingga mereka bisa menabung profit itu untuk kesinambungan bisnis tadi yang ditanya Pak Rudi sama Bang Rudi gitu ya. Jadi mereka sustain, mereka bisa membuat ide kreatif, bahkan desainnya pun mereka bisa bayar gitu ya. Jangan cuman produk bahannya aja yang dia bayar. Kenapa desain nggak di charge kepada klien? Aduh, kalau di charge jadi kemahalan coach gitu. Nah, ini adalah bagian dari mindset yang kita merasa bahwa kita jualan batik. Orang mendapatkan corak yang bagus, mendapatkan desain yang bagus, mereka juga bangga kok pakai produk kita, dan mereka sangat menjual brand kita bahwa ini brandnya beda loh, ini bagus loh. Akhirnya itu akan mengundang orang-orang lain untuk jadi tahu dan mencari. Karena beberapa pengrajin batik yang saya dampingi, bahkan sekarang fashion batik, itu mereka nggak bersaing karena mereka punya ciri khas masing-masing. Itu kira-kira Bang Rudi. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan berikutnya untuk ke Mbak Wening. Kalau begitu, kalau dari Wening Line sendiri, apa nih Mbak nilai lebih atau bisa dikatakan keunikan dari produk Wening Line ketika dibandingkan dengan brand sejenis lainnya atau brand batik lainnya? Kan kuat nih dengan identitasnya tadi nih. Apa ini yang menjadi keunikan atau nilai lebih? Jadi memang kalau untuk Wening Line itu jadi berbeda dengan Batik Wening ya. Jadi Batik Wening ini adalah perusahaan dan Wening Line adalah anak cabang sebenarnya di fashionnya gitu. Jadi berbeda, satu berbeda market, kedua juga sudah berbeda produknya gitu. Kalau Wening Line itu memang batiknya itu motif batik klasik yang kita modifikasi dengan desain yang lebih urban gitu, lebih kekinian. Jadi motif klasik dibuat dengan gaya modern gitu. Jadi kayak misalkan kawung, motif batik kawung itu tidak hanya kawung kalau di kami. Jadi di Wening Line itu kawung itu kami ubah menjadi detail. Detail itu kita olah, kita bentuk menjadi motif kawung, tapi jadi mungkin kalau orang akan mencontoh kawungnya seperti apa, itu akan kesulitan karena kita benar-benar yang teknik detail. Jadi bukan ke batiknya lagi, ke teknik jahit, jadi ke model desainnya, detail busananya. Jadi tidak mudah untuk membuat kalau kita lagi pengembangan sekarang motif detail busananya Fonctionnel namanya, atau kita bilang slashing lah, slashing. Nah itu tidak mudah bagi brand lain untuk membuat Fonctionnel. Jadi tidak semua penjahit bisa gitu, tidak semua juga brand bisa membuat itu. Meskipun even though itu kawung gitu ya. Jadi kita bikin olah bagaimana kawung itu kita bikin mau lebih modern, juga lebih unik gitu ya, dan juga bisa diterima di pasar global gitu. Nah, kemarin kita bikin juga waktu di Istanbul gitu ya, waktu kita B2B itu alhamdulillah sampling hampir 80% itu terjual. Ya, akhirnya mereka juga repeat order, tapi meskipun eventnya itu belum sampai yang per itemnya belum sampai, saya bilang tadi belum sampai 100 pack gitu ya per item, tapi itu sudah
cukup bagus gitu, dan di lokal di Indonesia juga bagus untuk detail yang saya kembangkan gitu. Jadi memang untuk produk sendiri yang berbeda adalah kita batiknya batik klasik yang kita modifikasi gitu. Ya, jadi Kemudian yang mengikuti model busana, mengikuti iya, kekinian seperti itu ya, Pak Wening ya. iya. Oke. Dan stylenya kita buat lebih konsisten di enabling kita, yaitu lebih ke klasik elegan. Jadi Wow. itu harus konsisten kita bangun terus gitu, Iya, bahwa iya. busana yang kita pakai adalah casual, Klasik elegan. casual elegan. Jadi Baik. konsumennya bukan paham bahwa oh ini Weningsh Line nih. Jadi katakanlah batiknya mungkin sama gitu, ada yang nyamain atau ada yang niru gitu ya dengan brand lain batik. Tapi kalau orang lihat di App Store gitu ya, misalkan ada di App Store dengan brand lain, pasti akan tahu oh itu tuh Weningsh Line itu. Yang ini bukan ini, nah kayak gitu. Jadi ya itu Ada ciri khas bagaimana tertentu kita, yang langsung dikenali orang ya. Baik. iya, Iya. jadi kalau di brand lebih kuat itu biasanya Ya. akan sudah paham konsumen itu. Ini brandnya Oke. Weningsh Line. Oh ini bukan. Misalkan kita dijejer rata gitu ya dengan brand-brand Udah bisa ketahuan di batik situ ya, lainnya Mbak ya. gitu. Iya, desainnya pasti akan ketahuan. Oke. Kita ke pendengar dulu ya, Mbak Wening, Coach Katie. Iya. Ada Pak Haris di Kupang NTT. Selamat malam Pak Haris. Selamat malam Bung Rudi. Iya, silakan, ada Coach Getty, ada Mbak Wening di Zoom. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Pak Haris. Ya ini tuh kurang sedikit Jogja. Ini Pak ya. Kalau kami saudara-saudara kita di Kupang ini, Ya. masyarakat awam tuh banyak suka yang pecinta batik. Ya. Tapi kebanyakan mereka mencari di fashion apa itu di toko fashion apa semua itu kebanyakan hanya ada batik sablon atau batik cap itu. Cetak. Mana mereka tidak tahu, jarang sekali ada. Jadi apakah yang memang yang dipasarkan keluar kota dari Pulau Jawa itu memang batik cap, batik sablon, atau juga ada yang batik tulis. Begitu aja Bung. Oke. Baik. Terima kasih. Terima Matur kasih suwun, Mas. Pak Terima kasih, Haris. terima kasih Pak Haris. Ya, Coach Getty mungkin bisa membantu Ya. menanggapi nih, Coach. Ya, jadi kalau batik ini jadi industri bisnis ya, batik cetak gitu ya, yaitu mungkin batiknya secara umum diproduksi, didistribusikan, dan memang kalau banyak di department store itu jarang yang namanya kalau di pasaran umum batik yang tulis, batik yang premium itu jarang. Kecuali mungkin ada store khusus ya, itu butik, dia menjual produk-produk batik premium dan mereka menjamin bahwa ini batik tulis. Dan sebenarnya sih kalau orang yang sudah mengerti batik tahu ini batik dicetak, ini batik ditulis. Ada orang yang setengah paham, mungkin dia dibilang sama produsen supplier kainnya, dia bilang ini batik, jadi itu tahu ini bukan batik tulis gitu ya, ini batik cetak, kamu bisa lihat. Nah itu satu hal yang sangat harus diedukasi. Nah, jadi para pelanggan, calon pelanggan itu harus diedukasi ya. Bagi pecinta batik mereka ngerti banget ya tentang hal itu gitu. Kira-kira gitu dari jawaban saya. Mungkin dari Bu Wening bisa ngejelasin. Silakan. Ya, tadi kayaknya yang disampaikan dari tadi Pak Haris ya, Pak Haris. Tadi mengenai batik sablon juga ya, batik Ya. printing. Sebenarnya memang sablon printing itu bukan batik ya, tapi tekstil bermotif batik. Bermotif gitu. batik. Tetapi ya tekstil bermotif batik. Jadi kalau tidak berbau malam, tidak memakai lilin malam, berarti batik itu sebenarnya proses, nama prosesnya. Jadi dinamakan batik gitu. Membatik itu proses Iya, ya. itu proses. Jadi memakai lilin malam gitu ya, memakai celupan gitu. Nah, sebenarnya banyak, tidak hanya di NTT gitu ya, di Jogja, kemudian di Solo gitu juga sudah banyak sekali itu printing gitu, tekstil bermotif batik. Nah, memang segmen marketnya mereka adalah memang kalau printing itu memang harganya di bawah standar, di bawah batik cap, batik tulis gitu ya. Jadi memang segmen marketnya tersendiri gitu. Mereka punya market tersendiri gitu. Jadi memang ada juga batik kuning ya, yang di perusahaan saya di batik kuning itu memang ada juga batik printing. Jadi bukan batik printing, tekstil bermotif batik gitu. Nah, memang itu khusus marketnya berbeda. Memang yang untuk menengah ke bawah. Jadi memang harganya lebih murah dan bisa diorder untuk sampai ribuan packs gitu ya, dan lebih cepat prosesnya. Untuk skala kesalahan juga lebih minimal memang. Tetapi memang harus edukasi dari kitanya gitu ya, dari kita bahwa ini loh, ini tuh bukan batik. Ini tuh
bukan handmade, ini adalah sablon yang dibilang tadi sablon gitu ya, kayak dan memang ada juga kalau di daerah Solo gitu, di Pekalongan itu dia memakai dasarnya di printing dulu, kemudian dia memakai lilin gitu. Jadi jadi namanya print malam gitu. Nah, kalau kami bilang sih ya memang sebenarnya itu tetap printing ya, meskipun even though dia tetap pakai malam gitu. Jadi ada kadang yang belum terlalu paham ya, memang kita harus belajar mengedukasi gitu ya, tetap konsumen bahwa ibu bapak ini adalah print malam gitu. Ya meskipun ini memakai malam, tapi dasarnya basicnya adalah dia printing. Gitu. Cuman kadang-kadang saat kita mengedukasi seperti itu, kadang konsumen itu, oh iya toh mbak, memang ada yang menerima gitu. Atau bahkan sama perajin yang kita ada di daerah gitu, tetap ngotot, meskipun pakai malam kan tetap ini namanya batik gitu, ngeyel gitu. Tapi ya sudah lah ya gitu. Tapi at least kita sudah paham bahwa kita menyampaikan konsumen itu bahwa ini loh, ini adalah batik pure handmade, ini adalah print malam, ini printing, nah itu disampaikan. Tinggal bagaimana konsumen itu akan memilih sendiri gitu. Bagaimana dia akan menghargai, oh saya akan beli yang handmade gitu, atau bagaimana gitu. Ya, kita beralih ke pendengar lainnya nih Coach Katy. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Malam Bung Rudi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin Bu Dinda, apa kabar? Salam Coach Katy. Takaballahu minna wa minkum, takaballahu ya karim Coach Katy. Mohon maaf lahir dan batin ya. Maaf lahir batin Bu. Bung Rudi juga mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama ya, maaf lahir batin Bu Dinda. Ini mau dua pertanyaan sekaligus untuk keduanya. Coach Katy dan Bung Rudi. Mudik kah? Nggak mudik saya. Kalau saya kan nyuri-nyuri mudiknya ada waktu libur. Iya benar. Kalau Bung Rudi kedengarannya mudik sih Coach Katy. Oh iya, pulang kampung beneran. Iya pulang kampung beneran, cuma dekat. Kalau Coach Katy kan lumayan jauh. Sumatera Barat. Iyalah, Coach Katy mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Bung Rudi mau tanya langsung ke ke Bung ya. Ya, silakan. Bung tadi sudah sempat dengar uraian Bu Wening dari awal tadi ya. Sepertinya sudah lengkap semua Coach Katy ya. Iya. Sepertinya lengkap semua dari mulai marketingnya, jenisnya dan semuanya begitu ya. Nah, ini mau pertanyaan nih Bu Wening. Saya punya satu batik yang sangat saya sayang. Itu batik Madura. Itu dari awal beli sampai sekarang itu nggak berubah. Dia punya saya nggak tahu itu mungkin batik tulis ya Bu Wening ya. Sampai saya mau dibikin baju kah apa begitu, mikir-mikir takutnya salah bikin nanti akhirnya ini Coach Katy akhirnya nanti motong gitu ya. Iya, nyesel gitu tuh. Jadi luar biasa itu batik Madura. Nah, untuk batik Madura ini sebaiknya diapain ya Bu Wening ya? Supaya saya bisa pakai dengan bangganya begitu Bu Wening. Oke, baik. Menurut Coach Katy, Ibu Wening ini karena dari paparannya, dari uraiannya tadi kayaknya sudah lengkap. Apa yang perlu ditambah lagi untuk Bu Wening supaya semakin sukses begitu? Ya, terima kasih Bu Dinda. Ya, Bu Wening yang jawab dulu deh. Terima kasih Bu Dinda. Kalau untuk kain ya, saya juga banyak kain Bu. Saya banyak kain yang masih belum terpakai gitu ya. Kalau eman tulis-tulis tuh ya yang harga kita 5 jutaan gitu ya, yang di atas 5 gitu, saya pasti mengolahnya tidak pakai potong. Jadi dibikin bagaimana di styling, kita styling di patung dulu, kita bikin drape atau kita bikin desain dengan cara draping di patung. Jadi tidak memakai proses pola potong. Nanti kita pentulin tuh Bu, mau dibikin apa gitu ya, baru nanti diserahkan ke produksi. Itu biasanya seperti itu, dibujur gitu, jadi tidak dipotong. Kalaupun ada banyak konsumen dapat order juga, itu yang dia memakai kain batik tulis gitu ya, dari pejabat-pejabat gitu ya, yang biasa untuk acara event gitu ya, itu koleksi mereka banyak sekali, tulis, tenun yang mahal gitu ya, yang tidak mau dipotong. Dan memang kami menyarankan juga nggak dipotong. Kita buat sarung tumpang gitu ya, dibikin bawahan sarung, itu tidak pakai potong. Jadi kita sudah tidak pakai proses potong gitu. Kecuali memang dari konsumen, nggak apa-apa Mbak, yang mahal dipotong aja gitu. Itu ya
itu dari pivot order ya, dari konsumen. Biasanya kita nggak pakai proses pola potong. Begitu Bu Dina. Semoga membantu ya. Iya. Kalau dari Coach Katie sendiri tadi? Iya, gimana? jadi saya sebagai coach selalu men-challenge siapapun yang saya dampingi. Artinya pada saat pebisnis yang sudah tumbuh ini merasa nyaman gitu ya, merasa semuanya sudah dia capai, dia sudah melakukan banyak hal, disitulah sebenarnya masalah akan muncul di kemudian hari. Jadi kalau kepada Bu Wening yang saya coaching adalah, ayo Bu, inovasi apa lagi gitu ya. Pasar arahnya kemana, pesaing ibu terdekat apa yang dilakukan. Jadi bukan kepada kesalahan, tapi kepada opportunity baru yang harus selalu diambil. Ya, dimana pada saat next ke depan, oh ada pameran ini, ada fashion show ini, apa hal baru, dan itu memang sebagai seorang desainer itu harus selalu berpikir sehingga dia selalu bisa menciptakan ide-ide baru, inspirasi baru, dan itu mungkin manfaatnya bukan cuma kepada pelanggan, tapi kepada sesama desainer, karena ini memang sebuah ide kreatif yang original gitu ya, dan itu yang selalu harus menjadi tantangan bagi siapapun pebisnis fashion, karena yang namanya fashion itu tidak pernah mati, dia harus tumbuh terus, dia tidak bisa nyaman gitu ya, bahkan mungkin balik ke zaman 10 tahun sebelumnya, tetapi fashion designer ini selalu inovatif gitu dan berkembang, Bang Rudi. Baik. Ini dari tadi saya masih memperhatikan ya, desain-desainnya menarik sekali dan memang berani, tetapi memang memiliki sesuatu hal yang unik, yang menarik ini. Nah, di mana ini biasanya untuk bisa diakses oleh masyarakat ini, Mbak Wening? Ada selain kalau butiknya di mana? Mungkin di sosial media atau e-commerce itu gimana? Kalau di sosial media kita ada di website juga, ada di www.weningsline.com dan juga ada di Instagram yang selalu update. Biasanya kita lagi ada promo nih gitu ya, up to 50% gitu ya, karena after sale Lebaran gitu ya. Jadi Instagram, kemudian juga bisa di ada link yang di bio Instagram itu ada di WhatsApp, jadi langsung ke admin saja, bisa langsung ke situ. Oke. Instagramnya lengkap ini, jadi pendengar nanti bisa akses ke sana. Kalau boleh tahu nih kisaran price-nya, karena kan segmentasinya sudah jelas ya siapa penggunanya di target di situ. Berapa nih kira-kira? Atau di kisaran berapa ini, Mbak Wening? Ya, kalau di produknya, di produk premium itu dari 500.000 gitu ya, sampai di harga 2,5 juta gitu. Kalau yang di momentum seperti after Lebaran gitu ya, Lebaran berbeda dengan Lebaran. Nah, after Lebaran ini kita juga sedikit melakukan pivot gitu ya. Kita mulai price di harga 399 gitu, pokoknya under 500.000. Wow, bervariasi, banyak pilihan kok. Apalagi sekarang habis Lebaran kan, low season. Habis Lebaran berbeda soalnya ya. Low season, ambil kesempatan ini. Bukan begitu Coach ya? Iya. Nah, Coach, kalau bagi pendengar atau masyarakat yang ingin mengikuti jejak Mbak Wening, tadi kan runut sekali jelaskan ini ya. Apa dulu yang dimulai nih? Apa dulu yang sebagai modal ini, Coach? Ya, jadi kalau kita mau membangun usaha atau kita sudah punya usaha, teman-teman pebisnis yang sekarang mendengar itu tidak boleh menutup diri gitu ya. Menutup diri itu nggak mau kenal sama sesama pebisnis yang sama jenis bisnisnya, tidak mau ikut belajar di kelas-kelas sesama pebisnis gitu ya. Misalnya kayak Bu Wening ini kan adalah bagian dari Dekranasda, terus juga BI-nya aktif, binaannya BI, BRI. Jadi Bu Wening ini ya ASC. Oh iya, asosiasi ya Bu. Ya, jadi aktif sehingga selalu berinteraksi dan tidak merasa bahwa sesama pebisnis sejenis ini pesaing. Enggak. Justru di sini saling berbagi ekosistemnya pengalaman. terbentuk ya. Iya. Dan saya dampingi yang namanya Jogja Fashion Dunia. Ini kumpulan dari pengusaha khususnya kerajinan, batik, craft gitu ya. Terus juga ada fashion. Ini mereka terus mendapatkan pembelajaran dari desainer-desainer top, ya, coach, mentor bisnis, sehingga mereka belajar terus, apalagi dengan digital mereka diajarin gitu ya, sehingga
ini menjadi bagian dari kita bersama-sama membantu masyarakat sekitar. Karena kalau bisnis kita tumbuh, otomatis pengrajin batik yang mensuplai ke kita juga tumbuh. Kalau kita memang melibatkan produksi bagi masyarakat sekitar akan mendapatkan pekerjaan. Positifnya juga. Nah, ini pemberdayaan masyarakat, dan ini yang harus dilakukan bagi para desainer, pengusaha yang ada di daerah untuk juga membantu sekitarnya. Dan saya sebagai coach selalu memberikan program-program pendampingan yang teman-teman UKM ini bisa cek. Di mana tahun ini saya akan dampingi 3.000 UKM. Silakan bagi yang belum mendaftar, coba cek di website saya coachmargeti.com atau cek di Instagram saya juga di Coach Getty atau Sempurna Expo 2025. Insya Allah kita akan dampingi ribuan UKM setiap tahunnya, dan juga tahun-tahun sebelumnya sudah banyak UKM yang kami dampingi. Sekarang udah menjadi agen perubahan juga. Kayak Bu Wening ini mendampingi juga banyak. Dan fungsinya UKM itu memang harus naik kelas, Coach. Tidak dipelihara dalam skala seperti itu, harus naik dia, harus punya daya saing. Iya, dan Anda tidak bersaing dengan siapapun bisnis yang sejenis. Kalau Anda paham bagaimana membangun bisnis, Anda paham bagaimana membuat produk Anda itu unik, dan juga rezeki masing-masing itu ada. Ini masih lanjut, masih ada sebelum nanti ditutup ya oleh Coach Getty. Tapi saya masih satu penasaran untuk Mbak Wening ini. Strategi ke depan ini, Mbak, apa yang akan di atau mungkin saat ini juga sedang dipikirkan untuk dilakukan Wening Line untuk bisa bersaing di industri batik dalam negeri dan semakin memperluas pasar dunianya ini, Mbak? Ya. Jadi strateginya yang kami laksanakan, jadi kemarin sempat habis Lebaran nih kita sempat rapat gitu ya, meeting dengan tim gitu ya. Ada beberapa strategi yang perlu kita push, yaitu strategi produk. Jadi lebih ke memfokuskan diferensiasi produk gitu ya, lebih mempush gitu ya. Kemudian after Lebaran ya, apalagi kita juga melakukan pivot gitu ya. Jadi biasanya outfit Lebaran kita berarti sekarang adalah outfit back to work gitu ya, atau kembali ke gaya gitulah bahasanya. Jadi langkah baru menuju ke semangat baru gitu after Lebaran, after Raya. Gitu. Tematik ya, berarti ya. Iya, jadi lebih ke pembuatan produk yang memang kita juga tidak pricey gitu. Jadi harganya lebih murah gitu. Nah, nanti kemudian di bulan Mei kita sudah punya strategi juga, kita akan membuat konsep desain yang baru gitu ya. Ini juga lagi proses batik untuk proses berjalannya untuk konsep yang di bulan Mei gitu ya, sudah berjalan, nanti akan diproduksi di bulan Mei dan launching juga di bulan Mei. Nanti insya Allah akan muncul juga di Jogja Fashion Trend gitu. Akan kita showkan juga di sana. Sekaligus melakukan produk baru gitu ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kemudian untuk strategi digital marketingnya juga kita kita mengkampanyekan gitu ya, dengan hashtag kembali ke gaya, kembali outfit back to work gitu ya. Terus ada testimoni ya yang sudah corporate sudah sudah order gitu, akan kita up gitu di di sosial media gitu. Kemudian juga kita brand positioning, jadi lebih kayak behind the scene kita saat kita pembuatan produk gitu ya, akan kita up juga gitu. Itu sih yang akan kita lakukan. Coach Getty, seperti biasa sebagai penutup Coach, jadi apa konklusi dari obrolan kita malam hari ini? Sesi hari ini saya share tentang bagaimana pengusaha batik gitu ya, yang diteruskan oleh Bu Wening menciptakan bisnis baru lagi gitu ya, yang lebih kepada fashion, tumbuh karena punya impian, tumbuh karena punya misi yang besar. Sehingga yang dilakukannya setiap waktu itu ada tematiknya, ada konsepnya, bukan sekedar dijalankan. Karena Anda pengusaha batik bukan pedagang batik. Yang Anda cuma sibuk mencari batik apa yang mau dijual, produknya bagaimana, harganya bagaimana semurah mungkin, bagaimana Anda mematikan pesaing Anda. Ini ya bukan konsep sebagai pebisnis gitu ya. Berekosistem lah, membangun diri Anda dan tim Anda menjadi yang utama, sehingga produk Anda akan dicari orang. Anda tidak akan mencari klien, tapi klien yang mencari Anda gitu, Bang Rudi. Coach Getty, Mbak Wening, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu malam hari ini dalam Dialog XBiz. Sukses untuk usahanya. Kita tunggu nanti inovasi-inovasi terbarunya. Terima kasih Mbak Wening ya. Terima kasih Bu Wening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach, terima kasih juga Coach untuk waktunya. Kita bertemu lagi nanti Selasa depan. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi dalam Dialog XBiz malam hari ini. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis
hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.